Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo anak-anak kami kelas 4 sekolah dasar yang kami cintai dan kami banggakan. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak tidak ingat bosan-bosannya mengingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan, pakailah masker kemanapun kalian pergi, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID-19 atau yang kita sebut dengan virus corona. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester 1. Adapun judul pembelajaran kita adalah jujur disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mencontohkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, sebelumnya kita sudah belajar beriman kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Ayo, siapa di antara kalian yang masih ingat pembelajaran yang sebelumnya? Iya, benar sekali. Beriman kepada Rasul artinya kita meyakini dan mempercayai bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk salah satu rukun iman. Maka beriman kepada Nabi dan Rasul itu hukumnya wajib. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, mari ikuti pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan kalian amati dan ceritakan gambar berikut. Ayo, siapa yang bisa menceritakan di antara kalian? Iya, bagus sekali. Ini cerita seorang ibu dan anak gadisnya sehabis memeras susu kambing yang hanya menghasilkan sedikit. Sang ibu khawatir tidak bisa memenuhi permintaan pelanggannya. Lalu dia mengusulkan kepada anaknya agar susu itu dicampur dengan air. Tapi karena anak gadisnya seorang yang jujur, lalu ia mengingatkan ibunya dan tidak mau mengikuti apa yang disarankan oleh ibunya. Inilah potret kejujuran seorang anak muda yang perlu kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan kita. Anak-anak, kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah,
dan selalu hormat dan patuh pada orang tua dan gurunya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo ikuti pelajaran ini, insya Allah kalian akan menjadi anak yang baik dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang A, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah seorang anak gadis yang pada suatu malam Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggir kota Makkah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu pada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadis itu menghibur ibunya. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Kata ibunya. Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar bin Khattab. Percayalah, Bu, tidak jujuran itu akan menyiksa. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini, beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti itu. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Bu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluk. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari luar gubuk, Khalifah Umar bin Khattab kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadis. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas, seperti ujian atau ulangan, tidak pernah mau curang. Kemudian jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang.
Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Dan orang tidak jujur akan dibenci. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Dari uraian pembelajaran kita tadi dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, jujur artinya mengatakan atau berbuat apa adanya. Yang kedua, jujur merupakan akhlak terpuji. Yang ketiga, jujur membawa kepada kebaikan. Yang keempat, lawan dari jujur adalah bohong. Kemudian yang kelima, jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Dan orang yang tidak jujur akan dibenci oleh semua orang. Nah, anak-anak sekalian, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, agar kalian semangat dalam belajarnya, mari kita nyanyikan lagu dengan judul Jujurlah. Ini diadaptasi nada lagu Lihat Kebunku oleh Bukhari dan Faisal. Mari kita nyanyi bersama walaupun Bapak belum hafal iramanya. 1, 2, 3. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Ya, seperti itu ya. Silakan kalian ulang-ulang, mudah-mudahan kalian bisa hafalnya. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, selanjutnya ada latihan yang mesti kalian kerjakan. Silakan tulis di buku latihannya. Kemudian tulis soalnya dengan rapi dan jawab dengan benar. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan jujur. Kemudian yang kedua, tuliskan 4 manfaat jujur. Nah, itulah soal latihan kita pada pembelajaran kali ini. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, demikian pembelajaran kita hari ini. Bagi kalian yang subscribe video ini, silahkan subscribe dulu. Mudah-mudahan video ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian yang sudah subscribe. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengamalkan kejujuran di dalam kehidupan kalian. Jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.